selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Tidak lupa, Ibu Guru selalu mengingatkan untuk rajin mencuci tangan, memakai sabun pada air yang mengalir, memakai masker jika bepergian, dan hindari kerumunan dengan menjaga jarak. Jangan lupa meminta bimbingan ayah dan ibu pada saat proses pembelajaran di rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, melalui membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Yang kelima, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan fungsi alat gerak hewan dan manusia secara tepat. Melalui membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan perbedaan alat gerak aktif dan alat gerak pasif hewan dan manusia dengan tepat. Dengan membaca teks, siswa dapat menyebutkan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia secara benar. Dan yang terakhir, dengan bahan bekas, siswa dapat membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan dengan baik. Jika kalian sudah membuka materinya pada buku siswa halaman 3, kalian pasti akan menemukan sebuah bacaan yang berjudul organ gerak hewan dan manusia. Silahkan kalian baca. Tahukah kalian, dari bacaan di atas kita dapat mengetahui salah satu ciri makhluk hidup. Apa salah satu cirinya? Ya, tepat sekali, bergerak. Seperti ini contohnya. Bergerak dapat diartikan sebagai proses berpindah tempat sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Kemudian, fungsi dari sistem organ gerak adalah untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, berenang, dan memanjat. Ternyata manusia dan hewan sama-sama memiliki alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Tepat sekali, karena di dalam otot terdapat senyawa kimia yang memungkinkan otot dapat bergerak. Kemudian, bagaimana cara kita menjaga organ gerak kita? Caranya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, duduk dan berdiri dengan tegak, berjemur antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Selain dapat mengetahui organ gerak pada hewan dan manusia, dari teks di atas kita juga dapat menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada suatu paragraf. Dari teks bacaan yang berjudul organ gerak manusia dan hewan, terdiri dari 5 paragraf. Kemudian, setiap paragraf memiliki satu ide pokok dan kalimat pengembang. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Biasanya terletak di awal, di tengah, maupun di akhir suatu paragraf. Kemudian, fungsi dari ide pokok itu sendiri adalah untuk mengetahui pokok bahasan dalam bacaan. Yang kedua, menjelaskan inti paragraf, dan yang terakhir adalah mengetahui ide paragraf. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok. Contoh dari paragraf nomor 1 dalam bacaan organ gerak manusia dan hewan. Ide pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian untuk kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah anak-anak, sekarang kalian buka buku siswa halaman 4. Silahkan kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dalam bacaan organ gerak manusia dan hewan. Setelah kalian tentukan ide pokoknya, kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan apa yang dapat kita peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Ya, tepat sekali. Kesimpulan yang pertama,
baik hewan dan manusia memiliki alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Kemudian kesimpulan yang kedua, setiap paragraf memiliki satu ide pokok dan didukung oleh kalimat pengembang. Nah anak-anak, untuk tugas diskusi kalian silahkan diskusikan dengan orang tua kalian di rumah. Buku siswa halaman 6. Dan untuk tugas kelompok, dengan rekan kalian silahkan membuat wayang-wayangan dari kardus bekas tentang organ gerak hewan dan manusia seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.